Halo pemirsa, jumpa lagi saya dengan Easy Stock. Pada pembukaan tanggal 9 Mei, kita akan membahas saham-saham yang direkomendasi oleh beberapa sekuritas ternama. Dan kita akan mengecek nilai wajarnya dengan menggunakan aplikasi penilai intrinsic value atau nilai wajar saham yang bisa Anda akses melalui Google Play Store. Oke, Anda bisa klik Easy Stock di Google Play Store. Anda lihat logo lingkaran hijau merah. Anda bisa pelajari dulu video tutorialnya. Anda lihat juga bisa baca narasinya, dan Anda download. Anda download akan keluar seperti ini. Oke, apa yang direkomendasi sekarang? Oke, yang direkomendasi sekarang kita lihat ada UNTR, TWR, Telkom, Excel. Kita lihat ada 3 perusahaan Telkom ya. Satu PT Telkom, TWR itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang BTS atau base transceiver station atau tower-tower penguat daripada sinyal, dan Excel perusahaan Excel Komindo. Oke, kita lihat ya. Oke, Anda download, Anda klik yang bendera Indonesia. Di sini ada sekitar hampir 800 perusahaan yang listed. Anda free of charge untuk melihat semua saham yang ada di sini. Kita lihat dulu Excel Komindo, XCL, ya, Axiata. Oke, kalau kita lihat di panel pertama ini harga closing price-nya 3.200 kurang ya. Tetapi kenapa nilai high itu nilai wajar tertinggi, low itu nilai wajar terendah? Kenapa minus? Nah, kita buka. Kenapa harganya nilai wajar bisa minus, tapi harga saham nggak bisa minus? Harga saham terendah cuma 50, tapi kenapa jomplang sekali gitu? Kita lihat. Laporan keuangan udah up to date ya. Q4. Revenue growth-nya 2%. Dia ini net income ada 1,2 triliun. Kita lihat free cash flow-nya juga naik juga 3, hampir 4 triliun. Kita lihat net current asset-nya 3,5 triliun. Tetapi short term debt-nya tuh 21 triliun. Dan long term debt-nya 31 triliun, malah hampir 32 triliun. Kalau dijumlahkan sekitar 52 triliun. Sedangkan net current asset-nya itu cuma 3,5 triliun. Terlalu tinggi. Cuma 10%. 10% lebih ya daripada hutangnya. Jadi Easy Stock itu memperhitungkan mengkalkulasi jumlah hutangnya. Meskipun free cash flow-nya positif 4 triliun kurang, tetapi level hutang yang tinggi sekali menyebabkan dia negatif. Kita lihat financial ratio-nya. Kalau dilihat return on equity-nya di bawah 7% nggak menarik. Debt equity-nya di atas 2 mencapai 3, hampir 3. Profit margin 5% juga nggak nyampe. Oke, ini nggak direkomendasi. Return on asset-nya juga rendah sekali. Kita lihat yang kedua TLKM ya, PLKM. Nah, kalau kita lihat di panel ini, harga nilai wajar tertinggi itu 4.700. Tipis sekali sih ya, udah mentok juga nih harganya. Sedangkan harga terendahnya itu nilai wajarnya itu sekitar 3.400. Jadi ada negatif 25%-an atau downside, bisa turun. Nah, kita lihat. Laporan keuangan udah Q4. Ini semua bagus. Kita lihat financial ratio-nya. Ini sebetulnya udah positif ya nilai, nggak seperti tadi Axiata gitu. Return on equity-nya tadi kan Axiata di bawah 7% ya. Ini hampir 24%, bagus. Debt to equity di bawah 1, menarik. Profit marginnya 24%.
return on assetnya tinggi 12,2. Nah, di sini menarik nih di sini Telkom. Telkom saya kasih growth 4,2%. Nah, di sini di aplikasi Easy Stock Anda bisa menggunakan aplikasi premium, yaitu stock simulator, atau di sini juga ada stoknya. Yang ini free semua ya, company profile, video profile, historical chart seperti ini free semua nih. Bisa yang 6 bulan seperti apa gitu. Oke, Anda bisa pelajari sendiri ya. Oke, sekarang kita mau lihat stok simulator ya. Ini premium ya. Dan ini kan pertumbuhannya 4,2, sedangkan Anda mungkin percaya telekomunikasi bisa sampai 8%. Oke. Anda klik. Kalau 8%, ini marginnya atau gap antara valuasi dan harganya lumayan ini. Ini ada margin sekitar hampir 2000, hampir 50%, 40 lah. 40 yang tertinggi, yang terendahnya itu katakan di sekitar berapa? 25-an lah gitu. Kalau dia 8%, tapi kalau Anda turunkan lagi itu 6%, masih ada nggak marginnya? Nah, masih ada, tetapi yang lower value-nya itu ada downside-nya gitu. Nah, Telkom masih kita bisa rekomendasi. Kita lihat lagi TOWR, penyewa tower-tower telekomunikasi. Kalau dilihat dari harganya 1000, nilai wajar tertingginya 650, berarti tidak ada upside, ini downside. Kita lihat. Laporan keuangan udah bagus, growth-nya udah 6,5%. Nah, ini kenapa intrinsic value-nya negatif? Kita lihat di sini. Net current asset-nya 7 triliun. Short term debt-nya tuh 21, hampir 22 triliun. Nah, makanya ini net working capital udah negatif kan? Nah, tetapi ditolong oleh free cash flow-nya yang sekitar 5 triliun. Nah, makanya kalau untuk mengcover utang jangka pendek yang 22 triliun kurang, itu bisa di cover oleh free cash flow yang sekitar cuma 5 triliun. Ini ada rumusan tersendiri. Tetapi kalau disuruh mengcover tambahan dari hutang jangka panjangnya, dia tidak akan mampu, makanya nilai negatif. Kita lihat financial ratio-nya. Return on equity-nya bagus nih, 29%. Debt equity yang tinggi, 4, kalau dibanding Telkom di bawah 1 loh tadi. Profit marginnya juga 40%, bagus. Di sini ada persoalan di hutang yang menyebabkan dia rendah sekali nilai wajar atau harga udah ketinggian di sini. Kalau Anda menggunakan forecast simulator, Anda apa? Growth-nya, karena tadi kan mau return equity sama margin tinggi. Anda masukin 9% growth-nya. Masuk nggak? Tetap aja nggak ada, harga udah terlalu tinggi di sini. Oke, kita lihat lagi ya. Telkom, Tebik, TBIG juga perusahaan tower ya di situ ya. TBIG, tower bersama. Nah, ini sama aja nih. Nilai harganya 3.000, nilai wajarnya cuma 7.150, terlalu rendah. Nah, kita lihat financial ratio-nya, return equity-nya lebih bagus tadi, TWR. Profit margin lebih bagus. Debt equity-nya nih yang tinggi sekali. Ini di atas 3 tadi, hampir 4 ya kalau nggak salah. Nah, di sini pertimbangannya. Kalau ini kita pakai forecast simulator, kita naikin 9%, tetap nggak bisa ngangkat nih, lihat nih. Tetap kan, harga udah terlalu tinggi. Intrinsic value tertinggi cuma 1.200-an. Oke, kita lihat lagi apa. Timah ya, kita lihat Timah. Oke, perusahaan tambang timah.
Nah, ini harganya hampir 1.900. Nilai wajar tertingginya bisa sampai 2.200, which is ada margin sekitar 20% upside. Tetapi downside-nya bisa 20% diturun gitu. Kita lihat laporan keuangannya, data fundamentalnya. Revenue growth-nya 5%. Kita lihat financial ratio, return on equity-nya bagus 20%, debt equity-nya di atas 1 ya, hampir 1,5. Profit margin nggak terlalu tinggi. Kita mau coba naikin forecast simulatornya 5 jadi 7 atau 8. Ini bisa dirubah, bukan cuma revenue growth aja ya di forecast simulator. Anda bisa merubah semua komponen yang di sini. Nah, ini Anda bisa rubah semuanya. Oke. Lihat revenue growth. Kita merubah dulu 8%. Which 8%. Nah, ini baru upside-nya itu sekitar ada 800-900 ya, sekitar berapa ya, 18% ya, margin dia bisa 18%. Oke, return on equity bagus. Ini sebetulnya sama bagus, tapi ya kita lihat apakah mungkin perusahaan timah bisa sampai 8% growth-nya. Terkait dari demand daripada market yang tidak selukratif atau menarik bidang-bidang telekomunikasi. Ya tergantung, kalau Anda memang confident, ini masih punya margin, masih punya upside. Kita lihat saham-saham apalagi nih. Harum ini kan perusahaan mining ya, batu bara. Kita lihat HRUM. Waduh, harganya 11.500. Intrinsic value atau nilai wajar cuma 6.500. Enggak ada upside, ada downside. Oke, revenue growth-nya kita lihat financial ratio, return equity-nya 15%, oke, masih oke. Profit margin-nya 29,5%. Oke, growth-nya terlalu kecil. Saya mau growth-nya kalau gitu 8% untuk mining. Tetap nggak bisa ngangkat ternyata. Oke, para pemirsa silakan menggunakan Easy Stock. Anda bisa download di Google Play Store. Belum bisa di iOS ya. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.